sore, saya Brigita Hale, pendamping PKH Kecamatan Laisyolat, Kabupaten Belu. Berikut saya akan memaparkan video tentang mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Selamat menyaksikan. Kasih semangat mama-mama. Masih. Oke, baik. Tadi kita sudah belajar tentang dukungan dari keluarga dan juga masyarakat kan untuk mencegah stunting. Nah, setelah ada dukungan dari keluarga atau masyarakat di sekitar tentang mencegah stunting, kita juga harus tahu atau mencari informasi yang tepat untuk mengetahui mencegah stunting itu seperti apa. Nah, untuk mencari informasi yang tepat dan mendukung ibu hamil tersebut, di sini kita bagi dulu dalam dua kelompok ya. Untuk kelompok 1 Mama Vero, terus kelompok 2 Mama Nona. Nah, kelompok 1 di sini yang kedua kelompok saya akan tulis. Kelompok 1 itu bahas tentang informasi kehamilan yang diperoleh dari berbagai pertemuan tatap muka di lingkungan masyarakat. Sudah catat Mama? Kelompok 2 itu membahas tentang informasi kehamilan yang diperoleh dari media cetak dan juga online. Media cetak dan online. Jadi kira-kira mama mereka itu di lingkungan sekitar itu mendapat informasi secara tatap muka itu ada kegiatan apa saja itu yang perlu dibahas. Sedangkan mama mereka di lingkungan sekitar itu mendapat informasi tentang kehamilan dari media cetak dan juga online itu dari apa saja, seperti itu. Itu yang dibahas. Waktu yang diberikan 3 menit dari sekarang untuk mengerjakan tersebut. Waktunya sudah ya 3 menit. Jadi sekarang kita presentasikan hasil diskusi tersebut. Nah, sekarang saya memberikan waktu untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Hasil diskusi dari kelompok 1, informasi kehamilan yang diperoleh dari pertemuan tatap muka di lingkungan masyarakat itu melalui yang pertama posyandu, yang kedua ada kelas ibu hamil, yang ketiga itu ada P2K2, yang ketiga keempat ada kelompok arisan. Oke, baik. Sekarang kita dengar dulu hasil presentasi kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Informasi kehamilan yang diperoleh dari media cetak dan online, yaitu 1 koran atau majalah, dari berita televisi, 3 WA group. Oke. Sekarang setelah mama mereka mempresentasikan hasil diskusi, saya mencoba untuk menjelaskan lagi ya. Jadi dari kelompok pertama tadi mengatakan bahwa informasi kehamilan yang diperoleh dari tatap muka di lingkungan sekitar itu yang pertama apa? Posyandu. Nah, posyandu di sini mama mereka punya balita tidak di rumah? Ada yang punya balita? Ada. Atau ada ibu hamil di sini? Ada. Nah, mama mereka rajin ke posyandu tidak? Rajin. Ya. Nah, rajin ke posyandu kira-kira mama mereka tahu tidak? Pergi ke posyandu itu tujuannya untuk apa coba? Silakan mama. Untuk periksa hamil, Ya. tindak. Iya, jadi tujuan kita ke posyandu itu adalah untuk memeriksa, misalnya kalau ibu hamil memeriksa kehamilan, terus untuk balita atau bayi itu ada di sana ada pengukuran tinggi badan, terus ada timbang berat badan. Kan posyandu itu bukan ini 1 bulan 1 kali kan, atau 1 tahun 1 kali, tetapi itu harus tiap bulan. Nah, tujuannya apa? Agar kita memantau berat badan dan juga tinggi badan anak kita. Dan juga kalau ibu hamil kita harus pergi periksa kehamilan ya kan, kira-kira hamilnya itu misalnya ibu bidan ada kasih tahu, oh hamilnya baik atau bayinya dalam kandungan sehat begini ya kan. Pada saat posyandu itu pasti ada bidan mengedukasi kepada calon ibu. Jadi masih kelas ibu hamil berarti belum jadi ibu kan, masih calon, apalagi yang masih perdana ya kan. Jadi di situ calon ibu bidan mengedukasi misalnya. Jadi menjadi ibu hamil itu harus apa?
jaga stamina dengan cara apa? Harus mengonsumsi makanan yang bergizi. Terus apalagi jangan melakukan pekerjaan yang berat. Terus apalagi makan makanan yang bergizi. Apalagi iya, pasti di situ ada ibu bidan kasihkan tablet tambah darah, ya kan, untuk ibu hamil. Jadi untuk kelas ibu hamil itu pasti ada edukasi penting yang diberikan, ya kan. Di situ dalam kelas ibu hamil itu juga pasti ada tukar pengalaman atau tukar informasi, atau mama mereka yang belum tahu informasi tentang ini, pasti mama mereka akan tanyakan kepada ibu hamil, dan disitulah mama mereka mendapatkan informasi, ya kan. Oke, setelah itu ada apa lagi? Arisan. Oke, baik, ada arisan. Ya, arisan di sini berarti tetap di situ juga ada berbagi pengalaman, misalnya dari ibu hamil yang lebih pengalaman dengan ibu hamil yang baru perdana. Oke, baik. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Mari kita tepuk tangan dulu. Sekarang kita bahas dari hasil diskusi kelompok 2. Hasil diskusi kelompok 2 di sini adalah yang mereka mendapatkan informasi dari media cetak, itu ada koran, majalah, dan juga berita televisi. Nah, di sini saya mau memperjelas bahwa setelah mama mereka mendapat informasi tersebut, bisa jadi informasi itu belum tepat atau jangan mudah percaya dengan informasi. Karena apa? Dalam misalnya majalah atau koran itu misalnya di situ untuk ibu hamil tidak boleh makan ikan karena ikan itu bau amis, karena mungkin pengaruhnya seperti ini. Apakah itu mama mereka percaya atau tidak? Tidak percaya, karena ikan itu kan sebenarnya adalah gizi, ya kan? Jadi jangan mudah percaya. Nah, untuk mendapat informasi yang tepat tersebut, mama mereka harus cari tahu informasi yang benar atau yang lebih jelas lagi. Mencari informasi itu di siapa? Boleh kepada tenaga kesehatan, boleh juga kepada SDM Kesos, dan boleh mencari tahu atau membacanya di buku KIA. Oke, bisa dipahami yang sudah disampaikan? Bisa. Oke, jadi ibu berharap semoga mama mereka ke depannya tetap memilah atau mencari informasi yang tepat. Terima kasih. Lanjut, Pak.